Record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Introduction to Social, Mobile, and Local Marketing atau e-commerce, Business and Technology and Society berdasarkan buku dari Kenneth C. Logan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fiardi dari kelompok MHPA bersama teman-teman saya dari Hada Taisi, Dewi Septina, Zaneta Nilam, dan Hanif Waskito. Next. Jadi sini kami akan menjelaskan 4 konten utama dari PPT kami. Pertama ada introduction atau perkenalan, kemudian ada from eyeballs to conversation, kemudian yang ketiga ada from the desktop to the smartphone and tablet, dan terakhir ada the social, mobile, and local nexus. Okay, next. Pertama adalah introduction. Okay. Jadi, social, mobile, and local marketing itu telah merubah sisi online marketing. Sebelum tahun 2007, Facebook hanya perusahaan pemula yang terbatas untuk mahasiswa saja. Dan bahkan, Apple belum merilis iPhone sama sekali. Marketing online itu hanya sebatas membuat website korporat atau memberi tampilan iklan di Yahoo. Atau juga hanya memberi AdWords di Google dan mengirimkan email. Next. Oke, selanjutnya dari introduction. Cara kerja utama dari marketing online adalah dengan menampilkan iklan yang berisi pesan sebuah brand atau produk kepada jutaan user, yang dimana iklan itu bertujuan untuk tidak dianggap atau tidak harus direspons cepatnya, atau untuk tanya pertanyaan dan membuat observasi saja. Next. Oke, selanjutnya, ukuran utama kesuksesan dari sebuah iklan atau sebuah promosi adalah dari berapa banyak eyeballs. Eyeballs di sini maksudnya adalah bola mata dari beberapa pengunjung yang berbeda yang mengunjungi situs website tersebut, dan berapa banyak impressions dari kampanye yang dipasarkan. Impression atau kesan itu muncul dari satu iklan yang muncul ditampilkan kepada satu orang. Jadi semakin banyak klik atau yang melihat iklan itu, maka semakin bagus. Oke, bisa next. Selanjutnya adalah from eyeballs to conversation. Next. Di mana dari definisinya sendiri, eyeball seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa unique visitor pada site bisnis yang sering dijadikan sasaran pemasaran. Yang di mana tujuannya adalah dikonversikan menjadi paying customer. Lalu, online marketing saat ini mengadopsi dari fokus pada eyeballs akan menjadi fokus pada customer oriented conversation. Di mana maksud dari customer oriented conversation itu bisa next, lanjut ke slide selanjutnya. Di mana kalau dulu online marketing memang digunakan sebagai saluran iklan baru, saat ini itu lebih diarahkan kepada kumpulan layanan berbasis teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi memang benar-benar oriented customer. Jadi kalau di Eyeball sendiri itu kalau dari sisi online marketingnya itu di mana bisnis itu memborbardir produk mereka dengan iklan-iklan, tapi saat ini lebih ke arah bagaimana melibatkan si calon customer ini dalam percakapan, pilihan, selera. Jadi tidak hanya fokus pada agar mereka diberi iklan lalu mereka melakukan pembelian, tapi fokus bagaimana produk itu memang benar-benar melibatkan si calon customer ini tadi. Jadi benar-benar brand itu terbentuk secara natural di kalangan calon customer tadi. Lanjut. Jadi kesimpulannya, next. Kesimpulannya dari from eyeballs to conversation itu terjadi perubahan dari fokus pada pengadaan iklan atau pemasaran yang terus-menerus menjadi fokus pada keterlibatan perusahaan dalam conversation atau percakapan dengan calon customer. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga dari presentasi ini, yaitu from the desktop to the smartphone and tablet. Di sini adalah desktop atau laptop versus mobile marketing. Jadi pada tahun 2013, banyak perusahaan berfokus pada pemasangan iklan untuk marketing produk mereka hanya di desktop atau laptop.
dengan rasio perbandingan pengeluaran yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan pemasaran di perangkat mobile, yaitu 75:25 rasionya. Bisa dilihat di grafiknya di bawah ini. Lalu next. Nah, namun perubahan terjadi sejak tahun 2015, di mana perkembangan perangkat mobile sudah semakin pesat. Perusahaan lebih memilih untuk lebih banyak mengeluarkan modal mereka untuk melakukan pemasaran ke perangkat mobile. Walaupun dengan margin yang tidak terlalu besar. Itu di tahun 2015 itu adalah di mana saatnya mobile itu mulai menyalip desktop untuk pemasarannya. Nah, lalu tahun 2019 ini terjadi kebalikan, di mana perusahaan itu lebih banyak men-spend modal mereka untuk marketing di perangkat mobile daripada di perangkat desktop atau laptop dengan perbandingan seperti tadi, yaitu 75:25. Next. Lalu untuk selanjutnya, bentuk online marketing yang saat ini paling cepat berkembang itu ada 3, yaitu social, mobile, dan local marketing, seperti yang terlihat pada grafik. Next. Pada tahun 2016, seperti yang bisa dilihat di grafik, pengeluaran mobile marketing hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada social marketing. Dan pada tahun 2018, untuk mobile marketing mencapai $70 miliar, sedangkan untuk social marketing hanya sekitar $24 miliar. Next. Masih menggunakan grafik yang tadi, grafik di samping itu memperlihatkan bahwa cenderung untuk menyampaikan jumlah pengeluaran untuk social marketing. Padahal harusnya untuk pemasaran sosial itu juga harus dihitung sebagai pemasaran mobile. Seperti contohnya ada studi kasus bahwa Twitter tuh melaporkan bahwa lebih dari 80% penggunanya aktif itu dia mengakses Twitter menggunakan akses mobile, dan Facebook juga melaporkan demikian. Lebih dari 50% pengguna aktif mengakses Facebook menggunakan mobile. Selanjutnya. Di section yang terakhir ini adalah the social, mobile, and local nexus. Jadi yang pertama adalah keterhubungan pemasaran dan lokal. Jadi pemasaran digital sosial, seluler dan lokal itu bersifat saling memperkuat satu sama lain dan terhubung. Jadi misalnya saat ini perangkat seluler kan sudah menjadi sangat kuat dan sering digunakan dibandingkan sebelumnya. Nah, masyarakat menjadi sangat sering mengakses Facebook dan situs sosial lainnya juga. Karena perangkat seluler semakin banyak digunakan, perangkat tersebut juga dimanfaatkan oleh pelanggan untuk menemukan pedagang lokal. Perangkat seluler ini juga dimanfaatkan pedagang untuk memberikan notifikasi kepada pelanggan di lingkungan sekitarnya terkait tawaran khusus yang mereka berikan. Jadi seiring waktu hal ini akan lebih tumpang tindih karena ketiga platform menjadi lebih erat saat digabungkan. Next, ini pendapatan yang dihasilkan oleh audiens dari perangkat seluler. Jadi seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya juga, ada 80% pendapatan dari iklan Facebook itu didapatkan dari pengiklan lokal, dan 90% pendapatan iklan Twitter itu juga didapatkan oleh pengiklan lokal, di mana pemasaran lokal dan seluler itu sangat terkait, dan dikarenakan pengiklan lokal itu paling sering menargetkan perangkat seluler. Nah, sebagian besar pengguna iklan pada seluler juga berasal dari pengiklan lokal. Ketika perancangan kampanye pemasaran dilakukan, pemasar juga harus mempertimbangkan bahwa pelanggan akan mengakses kampanye atau iklan menggunakan perangkat seluler dan seringkali mencari konten lokal. Sosial, seluler, dan lokal harus dilihat dalam kerangka pemasaran yang sangat terintegrasi. Nah, di sini bisa dilihat gambaran integrasi antara sosial, seluler, dan lokal. Secara singkat, konteks periklanannya dapat dilihat di gambaran online marketing di sini. Jadi ada sosial, ada bagian mobile, dan ada bagian lokal, dan juga location based mobile lokal. Di mana pemasaran seluler seringkali ditunjukkan untuk pengguna lokal seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan merupakan bentuk pemasaran online yang tumbuh paling cepat, diikuti oleh pemasaran sosial di jejaring sosial. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.